Pas gue nengok kiri, itu sebelah kiri gue ada cewek yang samar, mungkin ya cakep lah ya, tapi agak samar, cakep, dan dia senyum. Cuman baunya bau itu. Gue takut ya kan. Tiba-tiba ada bapak-bapak tuh pakai topi ya, bapak umur sekitar 50-an ya. Di belakang cewek ini, di saat gue lagi itu tiba-tiba tuh ngebuk tuh, mukul tuh cewek, pas. Udah tuh pintu udah gue kunci semua. Nah, dia minta untuk lewat Semarang, Alas Roban. Dia minta, Mas, nanti saya pengen lewat Semarang ya, lewat Alas Roban aja ya. Selang sejam jalan tuh dia nyanyi sinden Bang, mobil. Di mobil? Iya. Ini? Di mobil nyanyi sinden, bukan dia nyanyi sinden mulu Bang. Wah, bentar lagi nih gue ke Alas Roban nih. Ternyata belum keluar juga gue dari Alas Roban tuh. Ya, saking kabutnya, gue pusing juga sama Selita nih, nyanyi mulu. Udah gue demin aja dan nyanyi dah. Akhirnya tiba-tiba, karena gue ngerem mendadak, karena gue posisi lagi agak ngebut ya. Gue ngerem mendadak, banting setir ke kiri, tapi mobil lagi nyengsong sono ke kanan. Udah gitu gue nabrak batas, ber aja. Situ gue nabrak, gue nggak sadarin diri. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Nah, kita udah lama banget nih nggak ngangkat kisah dari jalur Alas Roban. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang pernah ngalamin kecelakaan sewaktu dia ini pulang lewat Alas Roban. Dan kecelakaan itu cukup parah guys, karena sampai masuk atau dirawat di rumah sakit. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Bang Adit. Kita sapa dulu aja. Bang Adit, apa kabar Bang? Baik. Baik ya Bang ya? Baik. Oke, Bang Adit ini pernah kecelakaan di jalur Alas Roban. Ya, pernah. Nah, pada saat itu lagi ngapain tuh Bang? Ya, gue lagi pulang ke arah Jakarta ya. Bawa pulang mobil bos dari Jogja tuh. Gue lewat Alas Roban. Dan saat itu tiba-tiba ada monyet lewat. Terus gue ya banting setir dan akhirnya gue nabrak situ. Dan gue sempat dirawat di RSUD Batang. Dan alhamdulillah juga situ ada yang nolongin supir truk lintas Alas Roban itu. Udah alhamdulillah banget, gue terima kasih banyak buat supir yang udah nolongin gue ya sampai ke RSUD gitu, saat itu. Gitu. Parah berarti ya Bang ya? Parah. Maksudnya kecelakaannya parah gitu? Ya lumayan Pak. Lumayan Bang, lumayan parah lah. Oh, sempat dirawat soalnya? Iya, di RSUD. Dan di Fatmawati sempat seminggu tuh di Fatmawati. Oh, dari RSUD Batang dibawa gue ke Fatmawati Jakarta. Seperti itu. Nah, dari kecelakaan Bang Adit itu ada kaitannya gak sama hal goib atau mistis gitu? Ada. Oke, tahan dulu ya. Iya. Nanti diceritain ya, kenapanya ya. Siap. Oke, kalau gitu. Nah, sebelum Bang Adit ini cerita, seperti biasa kalau teman-teman pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id, atau bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Yaudah guys, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Adit mengenai kisah kecelakaannya ketika lewat jalur Alas Roban. Tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Ya ini kan kejadian tahun 2009 Bang Jamal. Ini waktu itu gue jadi supir driver pribadi di sebuah perusahaan besar. Yang gak bisa gue sebutin perusahaan nih Bang ya. Iya.
Sebelumnya gue pernah jadi super driver ekspedisi. Nah, gue dapet lah di awal tahun itu Januari 2009 gue kerja di situ. Sebut aja bos gue nih Pak Erik ya. Nah, selama 3 bulan itu gue kerja sama dia tuh lebih banyak di dalam kota. Nganterin dalam kota. Paling jauh itu sebulan 2 kali itu di Bandung, paling jauh. Di Bandung, ke Bandung. Paling jauh di Bandung. Entah di bulan keempat baru tuh gue dapat tugas nih dari bos, dari Pak Erik buat ngambil mobilnya dia di Jogja. Untuk ditaruh di Jakarta. Gue belum pernah ke Jogja tuh waktu itu. Gue di hari Jumat, gue lagi di pos satpam, lagi ngopi-ngopi. Ada telepon masuk nih dari bos tuh. Suruh ke ruangannya dia. Gue ke atas ke ruangannya. Gue duduk, si bos Pak Erik ngasih sari kertas. Sari kertas, gue bilang, nih alamat Bantul nih, Jogja nih bos. Ada apaan nih? Kamu, saya minta tolong ya untuk ambil mobil saya di Jogja, di daerah Bantul. Oh, ya udah, bisa kan? Bisa. Nah, ini alamatnya gampang kok, orang ke sekitar wisata kok itu, nanti banyak yang tahu ke sana. Oh, ya udah bos, dikasih lah itu gua duit akomodasi sama kunci rumahnya. Nih kunci rumahnya nih bang, gue pegang nih kunci rumahnya sama akomodasi gue kesana. Itu dari Jumat sore gue mikir tuh, gue keluar, gue ada kasih alamat begini ya kan, gue bingung nih kan. Aduh, gue harus dapet tiket nih bis nih malam itu juga kan. Tapi nggak dapet tiket gue ke Jogja itu, nggak dapet sama sekali. Gue sore itu gue cari-cari, gue ke Terminal Kalideres, gue cari ya, dapetnya tuh besokannya bang. Tapi trayeknya itu gue ke Semarang dulu, iya kan? Karena setelah ke Semarang baru ke Jogja tuh. Daripada gue udahlah, gue dapet itu, gue berangkat jam 8 di besoknya, di hari Sabtu. Singkat cerita, gue besoknya di hari Sabtu pagi gue udah datang ke bus itu, di terminal ya, Kalideres. Gue langsung tuh ke supir, nanya ini alamatnya tahu nggak gitu kan. Karena gue takut hilang kan, udah gue masukin ke HP tuh catatannya. Terus supir nih, oh ini mah tahu nih daerah, nanti saya berhenti di pinggir jalan ya mas ya. Oh ya udah, nanti ntar mas saya dari situ tinggal naik ojek, ada ojek kok di sana. Itu udah tuh. Oke. Berangkat jam 8. Selama perjalanan siang itu gue baik-baik aja ya di rest area atau di tempat peristirahatan buat makan, driver bis juga kan. Hingga akhirnya gue jam 6 nyampe gue di Alas Roban. Masuk tuh. Tau lah nih gue Alas Roban kan. Gue duduk posisinya di bis itu di tengah dan di bangku 3, dan gue duduk di paling pojok kaca jendela, dan samping-samping kiri gue tuh kosong bang, gitu. Yang kiri-kiri gue tuh sama bangku 2 tuh kosong pokoknya, nggak ada orang. Tapi di dalam bis itu ada sekitar 26-30 ya, kurang lebih 30 orang lah yang ada di bis itu ya. Nah, gue duduk di pinggir jendela. Gue tahu nih, wah masuk Alas Roban nih. Udah maghrib masuk ya, karena gue ngeliat suasana di luar enak banget ya, banyak pohon-pohon itu. Betul. Gue tiduran. Tapi sebelum gue tidur, gue ngeliat satu pohon bang. Pohonnya itu putih semua. Putih dari batang, daun itu gede nih kayak pohon beringin, cuman putih semua tuh. Itu tuh gue aneh. Gue ngeliat lagi tidur, kok tuh putih semua. Pohon apaan itu ya? Akhirnya nggak lama gue cuekin ya, udah gue tidur bang. Gue ketidur. Dari situ gue mengalami suatu kejadian, gue rep-rep. Tau rep-rep kan bang ya? Jadi nggak lama gue kayak setengah bangun, mata kebuka sedikit gitu, dengan madep keluar jalannya, dengan posisi sebelah kanan gue tuh jalan tuh pohon itu ada lagi bang, pohon putih itu lewat seng sekali, lewat lagi 2 seng. Gue bingung sama pohon itu tuh, pohon putih itu. Dan gue lah, ini pohon apa gitu kan, bingung. Ini kok dari tadi di sini aja kayaknya mobil. Karena gue lagi posisi rep-rep, gue juga mata setengah buka gitu, dan tiba-tiba ada bau anjir kayak darah
lewat di kiri gue. Seng, seng, bau anjir apaan ya, kayak bau amis gitu kan. Kayak bau darah amat ini. Dan gue coba untuk nengok kiri, gue nggak bisa bang. Iya. Yang namanya rep ya, gue nggak bisa gitu, gue nggak bisa. Karena gue penasaran, nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa gue nengok kiri. Dan gue pas gue nengok kiri, itu sebelah kiri gue ada cewek yang samar mungkin, cakep lah ya, tapi agak samar. Cakep dan dia senyum. Cuman baunya, bau itu, darah. Ya, itu aneh. Cakep, cantik, cuman baunya bau darah. Iya. Dan gue sempat ngeliat gini, gue bingung, dia senyum. Entah kenapa setelah gue perhatiin, dia lama-lama senyumnya itu berubah kayak senyum yang kayak orang kesel gitu. Dan berubah kayak orang marah. Ya kan? Tiba-tiba dia senyum kayak gitu. Dan gue langsung astagfirullahaladzim, ya Allah gitu kan. Dan keluar darah dari sininya. Dan keluar dari sini nih, bolong, keluar darah juga. Itu gue sumpah gue gak tahu ya. Gue mau bergerak gak bisa. Gue baca ayat kursi juga cuma setengah doang. Allahullah, udah. Gak bisa bang sama sekali gue tuh. Posisinya masih rep-repan Rep-rep berarti? itu, gue masih Oke. rep-rep. Masih rep-rep pokoknya itu. Gak bisa ngapa-ngapain, gue gak bisa gerak sama sekali, gue gak bisa ngapa-ngapain. Gue mau kabur, gue gak bisa. Baca ayat kursi juga gak bisa, gue setengah doang tuh. Gue takut, ya kan. Tiba-tiba ada bapak-bapak tuh pakai topi ya. Pakai topi, bapak umur sekitar 50-an ya. Di belakang cewek ini nih. Jadi di tengah itu kan ada gue di belakang cewek ini dah. Gue di belakang cewek itu. Di saat gue lagi tuh tiba-tiba tuh gebuk tuh. Mukul tuh cewek. Tiba-tiba gue bangun. Ya. Astagfirullahaladzim ya Allah, pas gue bangun di situ ada kondektur dari ininya ya. Kenek bisnya ya. Bisnya yang ada, kaget gue kan, astagfirullahaladzim. Lalu abangnya bilang, "Mas, kenapa mas teriak-teriak mas?" gitu. "Mas, kenapa mas teriak-teriak, bangun mas?" gitu. Ada juga penumpang yang di situ ada 2 orang atau 3 orang gitu. Juga bangunin gue gitu bang. Dia ngeliatin gue, apa gue diinin, apa gue diitin, gue kaget ya kan. Wah, kenapa mas? Waduh, astagfirullahaladzim. Mimpi ya? Iya, mimpi gak enak banget gitu kan. Dikasih lah gue air tuh, air minum. Saya minum, gue dipindahin ke depan. Kenapa mas, emang tadi mimpi apaan? Gue mau cerita juga takut kan. Dan akhirnya nggak apa-apa mas, cuman mimpi buruk doang gitu. Ini teriak-teriak tadi, saya pikir kenapa masnya di belakang gitu kan. Bingung tuh kondekturnya. Iya. Nggak apa-apa mas. Dan posisi itu udah ada di Semarang itu. Dari Semarang. Ini di mana mas? Nih mas, udah di Semarang mas. Oh dikit, sekitar sejam 2 jam lagi lah nyampe ke situ. Di situ gue termenung aja ya. Duduk di situ gue mikirin itu bang, itu apaan ya gitu. Itu cewek siapa gitu kan. Serem banget gitu, masih terbayang-bayang si inan gue. Gak lama gue sekitar jam 11 gue udah nyampe di Bantul tuh. Di supirnya bilang, "Mas, di sini nih mas, berhenti di sini." Di pinggir jalan tuh kan. Nanti masnya tinggal nyebrang, itu ada ojek, naik ojek aja tuh ojek masih ada. Oh ya, nanti tinggal unjukin aja alamatnya, itu nanti banyak yang tahu kok. Karena masuk situ tuh kayak wilayah wisata gitu bang, gue nggak bisa sebutin wisatanya ya. Iya. Nah gue turun, gue makasih kan sama abangnya. Gue sempet takut juga tuh bang, malam kan jam 11 ya, gue masih kepikiran yang tadi tuh. Takut dia ngikutin gue apa gimana kan, jadi mimpi. Gue buru-buru nyebrang, akhirnya gue ketemu tukang ojek. Gue kasih tahu nih alamatnya. "Mas, tahu nggak alamat rumah ini mas? Soalnya katanya banyak yang tahu nih rumahnya, sini rumah bos saya." Dilihat gitu. "Oh ini masuk dalam nih, sekitar 15 menit lah nyampe, saya tahu gitu." Ya udah tuh pas banget kan. Akhirnya tahu, kita jalan, kita ngobrol di jalan tuh kan. Emang masuk rumah, masuk gang itu kayak bukan desa gitu bang ya. Kanan kiri tuh sawah, ntar ada rumah lagi, ntar kebun, sawah, rumah lagi gitu. Emang tuh jalur wisata mau ke arah jalur wisata lah pokoknya. Selang berapa menit ya itu ya? 10 menitan lah ya.
itu gue ketemu jalan jembatan. Nah di jembatan itu ada pos ronda bang, sebelah kanan. Nah di pos ronda itu ada, pokoknya sama-sama dari jauh bang. Iya. Pas gue samperin emang bawa bapak tua ternyata, bawa bapak tua pakai topi. Nah di situ gue bilang, dia ngeliat gue nih senyum gitu, ngeliat gue duduk senyum. Terus gue karena dia ngeliat gue sapa dong bang yang ada di pos. Terus apa? Misi pak. Nah selang lewat jembatan agak jauh, nah mas yang ojek ini nanya ke gue, negur siapa pak? Tadi tuh ada orang ini senyum ke kita, mau mas nggak lihat? Nggak lihat saya, emang ada orang ya pak di pos? Nah di situ tuh Waduh. ada pak orang itu bawa betul pakai topi. Enggak ada mas, tadi saya lihat gitu. Nah di situ dia langsung ngebut bang, agak ngebut. Mas pelan-pelan aja mas. Enggak udah slow. Kayak takut gitu dia ya. Iya. Pas gue bilang itu, nah itu gue juga lah berarti dia nggak ngeliat dong, kayak orang takut gitu gimana orangnya. Akhirnya ngebut tuh sampai ada tuh di rumah yang bos. Nah ini bang rumahnya nih, ini mas rumahnya. Bener nggak ya? Bener ini mas rumahnya mas. Oh iya kan ada nomornya ya gitu. Oh bener nih nomornya. Udah turun, bayar, langsung cabut tuh Gojeknya. Cepet gitu. Iya. Nggak sempet nanya gitu. Enggak, langsung muter dulu tuh. Lah Gojeknya ngapa ini gitu. Ya udahlah, itu nyampe pagar ini nih bang, kayak nggak kegembok, udah nggak kegembok, masih udah kebuka lah gitu. Buka, memang keadaan di rumahnya itu gelap, lampu nggak nyala semua. Masuk. Situ gue lupa bang kunci gue lupa sama kunci rumahnya nih. Iya gue sabu kantong ya, gue nyari tas nggak ada bang. Nah nyampe situ gue bingung kunci. Lah tuh ini kunci gue kemana ya, gue cari tas ya kan. Gue udah di teras tuh bang, ini duduk di bangku lah, gue duduk di teras bangku tuh, bingung tuh gue kunci tuh nggak ada tuh. Duh kunci mana, tinggal kali di bis ya itu bang. Nah yang lama gue lagi begini kan, ini bangku depan bangku ya, di bangku ada kunci. Hah? Heran gue itu. Kunci bang, kunci yang dari si Pak Erik. Iya. Lah tuh kunci. Apa gue ketendang apa gimana kan, gue bingung tuh. Wah akhirnya gue ambil tuh kunci bang. Ini kunci ya. Tadi gue sagu kantong nggak ada. Apa mungkin nggak tahu kenapa ya. Apa mungkin pas gue lagi sagu kantong jatuh. Iya. Ya kan? Tapi aneh gitu kan. Kunci gue di bawah bangku tuh. Ya udahlah, gue nggak pikir panjang kan. Bodo amat, yang penting gue kunci ada nih, daripada nggak ada gue bisa balik lagi gue ke Jakarta. Ya. Akhirnya gue coba masukin kunci. Tiba-tiba ada yang buka bang dari dalam. Klek aja. Lampu sebelum buka tuh nyala lampu. Pleng, pintu buka. Klek aja. Buset, kaget dong gue bang. Kunci belum gue masukin. Udah buka nih, lampu nyala. Gue liat cewek bang. Cewek cakep ya. Cewek cakep banget, putih lah pokoknya. Buka. Siapa mas? Gitu ngomong gitu. Jen mbak, saya ininya Pak Erik, anak gue Pak Erik. Saya pikir nggak ada orang mbak, sini mau dikunci gitu. Oh ada mas, masuk. Cuman mukanya itu kayak rada-rada pucat gitu bang, gimana sih bang? Iya. Ya. Tapi cantik banget sumpah. Akhirnya gue masuk, gue suruh duduk, bang tamu, duduk dulu mas. Mas mau minum apa? Apa aja deh mbak. Udah tuh gue bingung kan, gue bingung ini apa istrinya keduanya Pak Erik nih ya? Gitu bang. Istri kedua Pak Erik. Bisa jadi kan bang, gue bingung nih. Tapi sorry, info dari Pak Erik sebelum lo berangkat itu rumah kosong. Makanya kan ngasih kunci ke gue. Iya benar. Masih kosong tuh. Nah setelah itu gue mau kabarin Pak Erik udah malam ya. Gue mau antara pikiran gue dua itu, antara dia ini istri keduanya atau dia ini pembantu yang di situ ya, jaga-jaga gitu. Udah tuh, emang cakep banget bang. Waduh, kalau lu cakep banget dah. Kenapa kalau gue ngeliat kenapa? Iya, terlalu pengen lagi. Wih, cakep banget dah ya. Oke. Dia ngasih minum tuh, udah tuh gue minum ya kan, karena
ngobrol kaku, gue nggak ada ngobrol sama sekali, gue minum aja, klek. Dia duduk, nggak ngobrol sama sekali ya kan. Ya gue buka obrolan, gue tanya lo dong namanya bang. Namanya siapa mbak? Udah lama di sini. Udah, nama saya Lita gitu. Oh, yang jaga sini ya mbak? Iya, kayak gitu. Oh ya udah. Saya kalau mau tidur di mana mbak kamarnya ya? Mas kamarnya di sini aja. Di situ kamar kedua tuh kamar saya. Jadi ini ruang tamu, samping kamar tuh. Belakangnya tuh di pertengahan antara kamar 1 kamar 2 itu ada lorong mau ke kamar mandi. Nah baru kamar 2 terus baru dapur. Dapur ada, kalau saya tuh ada pintu buat ke belakang taman. Rumahnya gede bang. Lebih luas tamannya gitu. Jadi mungkin kurang 500 meter kali ya. Jadi ada garasi juga. Ada garasi. Gede. Gua ke kamar naruh barang. Misi mbak ya mau naruh barang ke kamar. Silakan bang. Udah tuh naruh barang. Gua keluar kan. Itu masih ada dia di bangku. Nggak lama dia ke kamarnya. Terus sebelum ke kamar dia bilang, Mas kalau makan ambil aja di dapur ada makanan. Saya mau ke kamar. Oh ya mas, ya mbak, makasih mbak. Ya udah tuh jam berapa? Jam 1:30 lah. Gue bersih nih bang. Wah gue bersih deh. Bersih. Gue balik ke ruang tamu, ya kan? Karena gue lapar ya. Gue ke dapur, ambil makanan. Terus gue pindah ke ruang tamu sambil makan. Di ruang tamu ada TV. Gue nyalain TV dong, biar enak lah makan di TV tuh. Apa makanannya? Sorry. Nasi goreng. Iya, jadi nasi goreng ada ayam, kayak gue lah. Makan aja dah, pokoknya itu enak banget nasi goreng. Nah habis itu gak lama jam 2:30 lah ya. Nih nyanyi nih, si Lita ini, si nyanyi sinden loh, sinden Jawa, nih itu. Wah. Berhenti sedap dah gue tuh. Ya gue lagi makan. Wah ini nyanyi nih, akhirnya gue berhenti dulu tuh. Wah ini nyanyi suaranya kan. Oh ternyata dari kamar si balita yang nyanyi. Wah biarin dah, suka-suka dia. Gue lanjut aja nonton. Gue tungguin aja tuh bang. Nyanyinya sampai berapa lama. Ternyata tuh sampai jam 3 dia baru nyanyi bang. Jam 3 baru kelar. Saya dibilang nih orang kagak tidur kali ya. Nyanyi mulu, nyanyi sini lagi serem banget kan. Nah gue ngantuk dah lah, tidur ngantuk. Besok paginya tuh di hari Minggu ya, gue bangun tuh sekitar jam 7. Itu berisik di dapur kayak orang masak. Kreng ada suara blender lah. Pikir gue tuh si Lita ini yang masak ya. Si Lita masak pagi nih. Akhirnya gue bangun dan gue keluar. Gue nengok dong ke arah dapur. Sepi, gak ada siapa-siapa bang. Loh, gak ada siapa-siapa. Tadi ada yang orang masak ya. Gak ada siapa-siapa nih. Gue coba ke belakang ya, ke dapur. Ada makanan. Nasi gorengnya semalam. Coba nasi gorengnya semalam. Padahal kemarin udah gue makan. Gue ada lagi ya. Itu tuh, nggak tahu tuh dia masaknya kapan. Nggak tahu dia yang masak apa emang nggak tahu tuh. Memang satu porsi itu. Satu porsi, iya. Kemarin kan ada satu porsi udah gue makan nih. Gue cuci piring kan, gue benahin piring, udah nggak ada tuh. Pas gue bangun ada suara masak gitu. Pas gue ada nasi goreng lagi. Ini malam masa udah gue makan. Apa dia masak pagi-pagi banget kali ya gitu. Ya udahlah, gue nggak peduliin kan bang. Akhirnya gue keluar tuh karena pagi kan sejuk, gue keluar buka pintu biar udara masuk, gue sambil sebat dia tuh ngerokok. Nah suasana itu gue ngarin mobil dari garasi, mobil bos. Ya, kan ngambil mobil. Kan gue ngambil mobil, kotor mobilnya kan. Udahlah ntar gue cuci dulu nih, pintar-pintaran lah sekitar jam 8 jam 9 gitu. Gue mandi dulu bang tuh, gue mandi, suara sinden lagi bang, si Lita itu nyanyi lagi. Gue lagi mandi, waduh, gue suara sinden lagi. Dan gue pikir tuh si Lita ini udah cabut kemana gitu kan ya bang, keluar apa kemana nggak tahu, ini masih di kamar, tuh kan, ada suara sinden tuh.
oh berarti ini masih di kamar nih. Ya udahlah, gue selesai mandi, gue coba ke dapur, gue makan kan tuh ada nasi goreng lagi. Gue nggak tahu bikinnya kapan, gue makan aja tuh. Gue tungguin nih di dapur tuh jam 8 tuh, jam 8 pagi, apa si Litanya keluar apa enggak ya bang ya? Tungguin nggak keluar bang. Sampai gue kelar makan tuh nggak keluar tuh kan. Jam 9 tuh nggak keluar dari kamar. Ya kan gue bingung. Tapi kok ada suara sinden di dalam kamarnya. Nih kalau gue ketok-ketok apa gimana? Gue takutnya gimana ya? Ntar udah biarin aja dah. Gue suka dia dah ya kan. Gue urus mobil nih, cuci mobil jam 9 tuh, jam 9 pagi cuci mobil saya sambil nyalain musik. Cuci mobil nggak lama itu ada suara piring jatuh bang di dapur. Bang, kaget gue. Akhirnya gue masuk ke dalam, gue lari ke dalam. Apaan tuh, apa balita kali apa gimana kan? Wih, nggak ada orang, tapi itu piring jatuh. Padahal tuh piring agak jauh tuh bang, dilihat di apa sih, kitchen gitu kan. Kalau jauh gitu kok jatuh nih piring, ada kali 5 biji tuh. Pecah semua. Siapa yang pecahin nih ya kan? Apa si Lita ya? Cuma si Lita masih di kamar kayaknya gitu, nggak keluar. Kalau keluar kan dia pasti ketemu gue dong, nggak keluar. Akhirnya gue sapuin tuh piringnya, gue beresin lagi, gue keluar lagi. Sempet pikiran siapa ya, apa jatuh, masa jadi kesenggol sih, orang piringnya di pojok kok gitu kan. Sempet mikir tuh gue bang, aduh udahlah, gue lanjut lagi tuh nyuci. Kelar jam 10-an lah gue kelar tuh. 10-an gue istirahat di ruang tamu. Tetap gak keluar tuh bang Sulita. Gak tahu, nggak ada penampakan dia tuh selama itu. Iya, nggak keluar. Sulita nggak keluar, gue udah amat dah gitu. Terus gue nggak berani bang, mau ketok-ketok apa nggak berani kan. Ntar aja lah. Lagi gue santai, jam 11 itu ada suara ayam, kayak ayam diadu gitu. Kok di belakang, di belakang lahan belakang. Wih, suara ayam dari mana nih? Apa si bos miara ayam ya? Ini. Gue cek lah bang, gue ke belakang. Gue liat nggak ada ayam. Nggak ada ayam bang. Iya. Karena kan posisi rumahnya bos ini kan kanan kiri tuh sawah. Belakangnya tuh sawah bang sebenarnya. Jadi nggak ada rumah lagi. Nggak ada yang, pasti nggak ada nih ayam nih. Suara ayam dari mana ya? Gue cari nggak ada nih ayam nih. Gue balik lagi lah. Karena jam 12 itu gue mandi lah bang, gue habis nyuci gitu kan, gue keringetan, gue mandi. Selesai mandi, nah gue dengar suara ayam itu lagi jam 1-an tuh. Kayak ayam diadu lah pokoknya bang. Ini ayam dari mana kan? Gue cari lagi. Yam, mana yam? Gak ada bang, tuh ayam sama sekali nggak ada. Iya nggak ada sama sekali nih, ayam kemana ya? Apa gue pojok-pojokan tuh di belakang nggak ada, kandangnya pun nggak ada. Gitu. Bingung tuh, akhirnya gue balik lagi ke dalam. Gue mendengar suara air keran dari kamar mandi bang. Kayak orang lagi mandi lah gitu. Wah, apa sih balita ya gitu kan? Udahlah, udahin aja lah. Tapi pas gue deketin, emang gue bilang, Mbak, balita ya? Itu doang bang. Ya udahlah. Oh mungkin dia kali ya. Udah tuh gue santai lagi, cuman lama banget bang itu. Suara air itu terus, karena ini mandi cewek lama amat gitu kan. Iya. Akhirnya gue kesitu lagi bang, kamar mandi lagi. Mbak, balita nggak ada suara bang. Nggak ada suara sama sekali tuh. Akhirnya gue coba untuk buka. Kagak ada siapa-siapa bang. Nggak ada siapa-siapa. Gak kekunci juga? Gak kekunci juga bang. Itu gak kekunci. Gue kunci. Gue buka, gue takutnya kenapa-napa si Lita ini. Iya. Soalnya kan sebelumnya kan gue ini gitu. Berarti ada dia dong. Pas gue kedua kalinya tuh lama banget kan. Terus kedua kalinya gue samperin tuh nggak ada panggilan dari dalam. Gue takut dia juga kenapa-napa. Terus juga gue penasaran juga nih, aduh ini takut kenapa-napa nih, terus air keluar terus tuh. Iya. Gue buka, wah kosong, gak ada orang. Kapan dia keluarnya? Padahal gue di ruang tamu bang.
Oh ya, harusnya lu bisa ngeliat. Harusnya gue bisa ngeliat dia keluar bang, Iya. keluar masuk ke kamar gitu. Kapan dia keluarnya ya? Gue matiin tuh, set. Nah itu gue bingung tuh jam 3 tuh. Ini apaan sih nih gitu kan? Nggak lama gue ketiduran. Di situ gue jam 3 tuh gue ketiduran bang, mau asar tuh gue ketiduran Di kamar, di ruang tamu. di ruang tamu. Ya, gue sambil itu gue ketiduran di ruang tamu dengan posisi pintu kebuka, kayak pintu ruang tamu itu kebuka. Gue ketiduran, di saat tiduran itu gue ngalami replep lagi bang, replep lagi. Dan ini replepnya itu ini serem banget ini ya. Gue aduh nggak bisa supaya ini. Jadi saat itu gue tiduran begini bang, sofa gini nih. Iya. Di atas kan gue ada plafon ya. Jadi plafon, terus tembok, terus kan TV tuh. Iya. Ya. Nah dari plafon itu ada cewek bang, cung kayak laba-laba gitulah. Cuman palanya madep ke gue bang, ngakak dia plafon tuh. Iya, Ngakak, berangkat. lama nggak ke tombok ujung, turun ke TV, kluk, turun ke sofa, ke sini gue nih, sofa sini, nyamperin gue bang. Gue nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah itu apa itu, ya Allah. Gue baca ayat kursi gue nggak bisa, ya kan? Istighfar gue nggak bisa, gue nggak bisa gerak sama sekali. Leper tuh. Astagfirullahaladzim, nyamperin. Wah, astagfirullahaladzim, mukanya jelek banget bang, hitam, udah gitu ada darah juga, ya. Parah gue coba tuh putrak, itu ada bawa apa lagi bang, yang kakek yang pakai topi, tiba-tiba datang, ada mukul itu tuh, mukul cewek itu. Iya, terus gue bangun. Datang dari mana bapak-bapak itu? Tiba-tiba muncul aja di belakangnya dia nih, mukul, pas. Terus bangun gue. Astagfirullahaladzim, baru gue bisa bangun. Situ, gue bangun, gue kaget, gue istighfar kan, baru gue bisa istighfar tuh, gue baca ayat kursi segala macam. Mungkin karena gue tidur di sore kali ya, mungkin rep ya, mikir gue gitu kan. Wah, nah itu ada wangi-wangi melati itu bang. Maghrib gue bangun maghrib gue bangun tuh, maghrib ada bobo melati, seru. Waduh, bobo melati nih. Karena kan rencana gue gini, hari Minggu itu malam tuh gue harus berangkat. Minggu malam itu kan hari Minggu ya. Iya. Minggu malam gue berangkat jam sekitar habis maghrib lah, gue berangkat. Itu gue nyampe di Jakarta bisa Senin pagi atau Senin siang ya. Wah udah maghrib nih, terus bawa anjir gitu kan. Nah setelah gue maghrib itu muncul bang nih si Lita keluar kamar maghrib. Dia ada di dapur. Kaget gue, orang gue mau kamar mandi, dia ada di dapur. Astagfirullahaladzim, Mas, iya mbak Lita, mau kemana? Mau kamar mandi mbak. Kenapa? Ya kenapa? Padahal gue habis reprep bang tadi tuh. Habis reprep gue kan tuh, maghrib kan gue bisa reprep tuh. Dia keluar kan setelah dari pagi sampai sore, apa gue tidur juga dia nggak ada kan, nggak tahu kemana, apa di kamar aja. Dia keluar pas maghrib tuh. Akhirnya gue masuk ke kamar mandi, ya kan, gue bersih. Rencana gue mau berangkat hari itu, malam-malam itu, habis maghrib itu. Nah, gue mandi, gue kelar, dan gue mau pamit sama Lita ini. Sekitar jam 7-an lah, 7-an tuh setelah gue siap-siap. Dia ada di kamar, gue mau pamit, gue ketok pintu. Mbak, permisi, Mbak Lita, saya mau pamit ya mbak ya, mau ke Jakarta. Dibuka pintunya bang, wah pas dibuka bang, wangi semerbak bau melati itu rumah kamarnya bang. Cus, bau melati banget. Udah gitu dia cakep banget bang saat itu bang, cakep banget. Dengan penampilan wow gitu kan. Wah gue kayak sempet tergoda gitu bang, dengan pakaian yang ya agak sedikit kebuka lah ya gitu ya. Pakai apa dia? Kayak tank top gitulah. Iya. Iya kan. Entah kenapa gue kayak sedikit tergoda gitu kan. Waduh, nih cewek cakep juga. Dan tiba-tiba dia ngajak gue ke dalam bang. Si Litanya ngajak gue ke dalam kamar. Kayak gimana tuh ngajaknya?
Mas masuk dulu ke dalam gitu. Anjing, nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba gue pengen aja masuk gitu kan. Karena terus juga wangi banget ruangannya bang, ruangan kamar itu wangi mati. Nggak tahu tuh parfum apa melati kali ya, wangi banget. Pas sampai kamar, wah kamarnya bagus banget kan, wangi banget. Gitu. Nah dari situlah gue begituan sama dia bang. Hah? Berhubungan badan gue sama dia bang situ. Bangsat. Iya situ gue berhubungan badan gue nggak tahu gue pokoknya itu berhubungan badan aja gue lah. Prosesnya kayak gimana kok bisa gitu? Boleh diceritain nggak detailnya? Dia ngajakinnya seperti apa atau lo yang ngajakin gitu? Gue disuruh masuk ke dalam, masuk ke dalam dan gue terpesona dengan kamarnya, terus juga dengan dianya juga. Terus dia tiba-tiba ngedeketin gue dan akhirnya gue tergoda bang, yang namanya laki gimana sih bang ngeliat cewek begitu kan, cewek yang udah. Gue sih enggak sih bang, lu. Ya, tapi nggak tahu juga bang ya udah normal ya kan, normal lah gitu ya. Udah gitu ya udah gue akhirnya gitu dah. Dia tuh terjadi begitu aja. Terjadi begitu aja. Ya gue ngerasain ya enak gitu kan begitu. Fuck. bukan apa ya, bukan. Oke, lanjut. Abis itu udah kelar, gue tiduran kan. Akhirnya gue bangun sekitar jam 8. Jam 8 tuh jam. Pokoknya itu nggak lama sih bang gue. Nggak lama, cepet lah. Main cepet lo ya? Cepet itu kayak. Nggak lama itu, cepet lah pokoknya itu. Akhirnya jam 8. Karena gue buru-buru juga mau balik ke Jakarta ya kan. Kerja tuh ya kan Udah gitu gue bersih-bersih, gue siap-siap tuh jam 8 tuh. Gue siap-siap, gue kamar mandi. Nah si Lita ini juga udah gak tahu kemana ya. Pas gue bangun tuh, tiduran sebentar, terus gue bangun tuh Litanya gak ada tuh. Gak tahu kemana, bodo amat dah. Tar dulu lah, gue pengen buru-buru balik nih ya kan. Gue kamar mandi, gue kelar. Si Lita tiba-tiba udah ada di kamar. Di kamar lagi? Kamar lagi. Pas gue mau pamitan gue, Balita saya pamit ya, udah telat banget jam 8 nih. Nah tiba-tiba dia meminta untuk ikut ke Jakarta bang. Iya dia meminta ikut Jakarta. Mas mau ke Jakarta ya? Iya. Ya udah, saya ikut boleh nggak? Ikut. Waduh, gimana ya mbak? Nanti sana emang mbak ada saudara? Gitu kan? Gak ada sih mas. Tapi saya pengen ke Jakarta gitu, kata dia. Ya udah kalau gitu, kalau emang gampang dah, nanti ntar saya ngomong sama Pak Eri. Kalau emang mbaknya mau ke Jakarta, kita ketemu aja sama Pak Eri kita. Gampang, nanti mungkin dicariin kontrakan kali di sana. Ya mas, gak apa ya, saya ikut Jakarta ya. Ya udah tuh bang, gue siapin barang-barang gue dong. Mobil gue panasin, barang-barang gue masuk, ya kan? Gue tungguin tuh di luar bang. Gue tungguin di luar. Dia keluar, kagak bawa barang bang. Biasanya kalau mau kemana-mana kan, kalau mau apa dia bawa barang lah, seenggaknya baju ya. Dia udah diri dia aja gitu. Kosongan aja gitu. Pakai baju apa yang pakai aja udah. Polosan. Gue bilang sama dia, Balita, gak bawa barang-barang, pakaian gitu. Gak usah mas, dia ini aja. Kan aneh bang gitu. Itu gue udah aneh tuh. Ini orang aneh amat sih. Padahal gue bisa begituan sama dia. Dari situ gue mulai aneh tuh bang. Ntar ada yang gue tanya, serius. Ada yang gue tanya mengenai week-weeknya nih. Ntar, nanti aja. Tonton sampai habis. Oke, lanjut bang. Nah, udah gitu. Gue bingung nih. Aduh. Ya udahlah mbak, kalau emang nggak bawa apa-apa, udah nggak apa-apa. Nanti ntar ada kali soalnya ntar beli-beli dah baju. Ya mas, udah tuh pintu udah gue kunci semua. Nah, dia minta untuk lewat Semarang, Alas Roban. Dia minta, mas, nanti saya pengen lewat Semarang ya, lewat Alas Roban aja ya. Tadi kan gue pengen lewat yang jalur cepet bang, gitu kan, ngeliat gue. Ya kan, kalau Semarang kan gue jauh dulu dong, ya kan. Gue mikir lagi nih, udahlah. Ya udah mbak, lewat situ deh, nggak apa-apa. Ya udah tuh, akhirnya gue jalan sama dia tuh. Biasa aja, tapi
selang sejam jalan tuh dia nyanyi sinden tuh bang, di mobil. Di mobil. Iya, Ini. di mobil nyanyi sinden. Bukan dia nyanyi sinden mulu bang. Nyanyi sinden Jawa. Gue heran nih. Gue tanya dong, gue penasaran sama dia. Mbak, emang penyanyi ya? Iya mas. Saya penyanyi. Oh, pantas mbak, sore bagus. Padahal pada mati gue takut-takut ngeri bang. Sinden-sinden Jawa gimana kan gue kalau ini nggak ngeri tuh. Oh, sore bagus mbak. Bagus deh kalau gitu. Sering sinden di mana pak? Di sini sering mas. Di daerah Jogja sering gitu. Oh gitu mbak ya. Ya udah tuh bang. Karena udah gue telat, gue agak ngebut bang, ya kan. Gue takut nyampe Jakarta kan, takut kesorean apa kan. Gue agak ngebut, gue semangat, ya kan. Nah sekitar jam 4 pagi, jam 5 pagi gitu ya, gue udah sampai Dalas Roban tuh. Gue nyampe Dalas Roban, gue masuk ke Dalas Roban, tuh kabut bang, turun kabut. Tumben-tumbenan banget kan, kabut banyak amat nih kan. Gue kira kan gue bawa mobil begini, agak maju, lampu udah terangin, kan. Wah, udah gitu jalanan sepi, Dalas Roban, nggak ada siapa-siapa tuh, nggak ada yang lewat, cuman gue doang tuh bang. Nah, Dalas Roban kan di Kaliku gitu ya. Waktu itu gue masuk jalur lama gitu. Gitu. Cuman gue bingung nih kok lama amat gitu gue dari Dalas Roban bang. Ditambah lagi si siapa nih Lita nyanyi sinden. Nah gue tambah serem tuh gue tuh. Gimana tuh kan gue nyanyi sinden kan. Aduh astagfirullahaladzim, nyanyi sinden lagi dalam hati kan. Nyanyi sinden. Gue bilang sama dia, si Lita, mbak jangan nyanyi sinden dulu dong mbak, saya lagi panik mbak nih, di mana nih mbak nih, belum keluar Dalas Roban. Dia terus tuh nyanyi bang. Waduh. Nah nggak selang berapa itu gue habis kesel sama dia, gue nemu pohon itu yang warna putih awal itu. Saya sebelah kiri, wah tuh pohon putih tuh. Ketemu lagi gue pohon putih, berarti bener ada nih pikiran gue, bener ada nih pohon putih ya. Berarti feeling gue, wah kayak dikit lagi keluar dari Dalas Roban nih, karena waktu gue masuk ke Dalas Roban tuh nggak lama gue ketemu pohon putih bang. Wah bentar lagi nih gue keluar Dalas Roban nih. Ternyata belum bang, belum keluar juga gue dari Dalas Roban tuh. Ya, saking kabutnya. Gue pusing juga sama Lita nih, nyanyi mulu. Udah gue demin aja dan nyanyi dah. Akhirnya tiba-tiba itu pas lagi pekolan belok ke kiri ya, ada monyet, gerombolan monyet datang, gak tau dari mana tuh bang. Wah kaget gue, monyet gak tau dari mana. Akhirnya gue ngerem mendadak karena gue posisi lagi agak ngebut ya. Gue ngerem mendadak, banting setir ke kiri, tapi mobil agak nyengsong sono ke kanan. Udah gitu gue nabrak batas, ber aja. Situ gue nabrak, gue nggak sadarin diri. Situ gue nggak tahu tuh, tiba-tiba gue pling, kuping gue pengang, terus gue nggak sadarin diri itu situ. Tiba-tiba gara-gara monyet tuh nggak sadarin diri. Udah, gue nggak tahu apa, tapi gue dengar suara. Tiba-tiba ada orang yang masuk ya. Tolong. Udah suara-suara gitu, gue denger suara. Tapi gue bisa bergerak bang, cuman gue merem aja. Terus suara-suara, tolong orang nih. Tiba-tiba suara itu lama-lama semakin hilang, dan gue nggak sadar diri tuh. Sadar gue di RSUD Batang itu sekitar siang. Wah gila. Siang masuk rumah sakit gue di RSUD Batang. Di situ gue sadar tuh di rumah sakit di RSUD Batang. Gue taunya dari suster ya. Kan gue tanya, ada suster tuh kebetulan pas suster nih bawain makanan. Gue tanya, mbak ini ada di mana ya saya? RSUD Batang mas. Cuma itu yang gue rasain bang, sakit banget dari gue. Dada sebelah sini sakit banget ya. Gue bangun juga nggak bisa. Itu kepala gue jadi perban. Katanya di sini ada luka darah. Sini nih ada luka darah di kepala gue, di perban. Kayaknya sih kena kaca itu deh mobil, kan kaca mobil katanya pecah.
Kenceng itu bang ya? Kenceng bang, Iya, itu iya. sekitar 80 kilometer kayaknya. Lumayan itu. Lumayan tuh. Mobilnya kan mobil gede ya. Di situ gue juga masih belum pusing pala gue bang. Pas saat jam siang gitu ya di RSUD Batang gue pusing pala gue tuh. Gue cuman sekedar nanya gitu doang. Ini ada di RSUD Batang mas. Oh ya udah. Akhirnya gue tidur lagi. Tidur lagi. Gue bangun-bangun itu malam tuh. Sekitar jam 10 malam tuh di RSUD Batang tuh. Ada suster lagi tuh. Kebetulan lagi. Nah itu udah agak lumayan enakan nih bang gue. Kan udah agak. Ini gue udah gak terlalu sakit. Cuman kalau gerak dikit sakit gitu. Situ gue nanya sama si mbaknya ini, gue baru keinget bang, karena kan gue siang itu kan agak pusing kepala gue ya, malamnya itu gue baru keinget yang namanya si Lita. Itu gue nanya sama si susternya ya, mbak, lihat ceweknya mbak yang sama saya semalam di mobil. Enggak mas kesini nyampe sendiri dibawa sama supir. Nah kan bang, di situ gue bingung tuh. Lah, terus yang cewek itu kemana mbak ya? Cewek mana mas ya? Yang namanya Lita mbak? Gak ada mas. Itu mas tuh dibawa sama supir truk. Supir truk tuh nolongin mas. Ke bawah sini. Cuma mas sendiri doang, gak ada perempuan. Oh, udah tuh bang, gue saking bingungnya ya. Terus kata mbaknya bilang, besok pagi, sekarang mas istirahat aja nih. Besok pagi mau dibawa ke RSUD Fatmawati. Nanti di sana ada bos atasan mas sama keluarga mas di sana di Fatmawati, Jaksel ya. Oh ya udah, gue sakingnya ya gue tidur bang, itu gue masih ngantuk banget kan. Apa efek obat atau gimana kan, gue dikasih obat juga kan ya. Esok paginya gue dibawa ke RSUD Fatmawati, nyampe itu gue kalau salah nyampe siang apa berapa ya gue lupa. Nyampe Fatmawati, gue langsung dimasuk ke ruangan VIP sama bos tuh. Situ ada bos juga sama keluarga dari gue juga dari situ. Jadi jengukin dah itu kan. Nah ya gue udah mulai enakan tuh bang, bisa agak begini duduk. Ini kan dipagituin lah belakangnya, udah agak gitu kan, udah gak enakan. Tanya lah gue sama si bos, kenapa emang gitu, ada monyet. Kayak gitu bang, gara-gara monyet. Iya. Ada monyet banyak banget. Wah iya emang kalau Serban memang banyak monyet peliharaan kata si bos gitu kan. Iya emang kencang ya, yang lumayan kencang sih pak. Oh ya, gue mau nanya Selita, cuman ada istrinya kan, gue nggak enak bang. Takutnya tuh istri keduanya bang. Takutnya ya. Iya, akhirnya gue nunggu momen-momen yang tepat buat gue nanya. Udah pada keluar semua, akhirnya gue cuman gue doang nih sama bos. Gue sambil makan lah situ kan. Si bos juga lagi duduk tuh, gue tanya lah sama si bos, sama Pak Erik, Pak kenal sama Lita gak pak? Lita mana dah kayak gitu. Soalnya saya pas di sana sama Lita pak, saya nggak pernah kerja di rumah saya perempuan. Coba gue penasaran bang sama Lita itu kan. Serius pak? Iya, saya nggak pernah kerja misalnya saya nggak pekerjaan perempuan di rumah saya di sana. Situ gue pikir bingung terus Lita ini siapa gitu kan. Lita kemana ya, apa emang dia pulang begitu aja, apa udah selamat dia kabur. Bingung tuh kan gue. Ya udahlah kalau gitu pak. Udah tuh gue bingung, gue pikirin itu. Akhirnya gue sembuh tuh 3 bulan gue baru udah ini kerja lagi. Gue mimpin dia bang. Mimpi si Lita ini. Pas gue udah sembuh nih, gue sempat mimpi dia Selita. Mimpinya ya biasa aja ya, ketemu senyum ya, terus tiba-tiba dia pergi mimpi. Terus gue inget lagi Selita. Nah, pas di tempat kerja tuh gue bilang, Pak Erik, Pak kapan ke Jogja lagi nih gitu. Oh nanti bulan depan lah, itu setelah gue sakit ya, setelah gue sembuh ya bang ya. Gue kerja lagi tuh. Sekarang kita perlu di ini dulu nih, daerah Bandung dulu kata dia. Oh ya udah. Emang kenapa emang? Lita kamu? Masih inget tuh si Pak Erik sama Lita. Iya kan? Iya pak, saya penasaran. Orang saya bilang nggak ada Lita, nggak ada, saya nggak jangan namanya Lita kok katanya. Iya pak ya pak. Nah alhamdulillah setelah 4 bulan itu ya gue dari kecelakaan, gue ke Jogja.
sama si bos. Ke Jogja. Nah, ada momen. momen lah gue kesana ya. Heeh. Gue kesana, makan Naik? banget nih, mobil dia gitu kan, Oke. mobil. Wah kebetulan nih, gue mau cari tahu nih Lita di mana gitu kan. Gue sampai di tempatnya bos, sampai. Nah itu kunci apa namanya kamar dia kan, coba dibukain tuh masih bos tuh. Tunggu kamar dulu. Tuh mana ya Lita? Ada kagak Lita katanya? Gak ada bang emang gak ada Lita bang. Gitu penasaran gue situ. Saking penasaran gue. Bentuk kamarnya gimana tuh? Beda sama yang gue ketemu. Iya. Bentuk kamarnya biasa aja. Wangi melati pun gak ada. Anjir. Iya. Terus gue penasaran lah. Kok nih bentukannya beda nih. Terus melatinya juga wangi melati gak ada. Dalam hati ya. Tuh mana Lita kata si Pak Erik. Gak ada Lita di sini. Orang saya gak pernah kejadian perempuan. Yang ada tuh Mas Agung. Itu yang bersih-bersih rumah ini. Terus gue ini sama Pak Erik. Tapi saya kemarin gak ketemu Mas Agung Pak. Jadi kalau bersih-bersih cuma dari pagi sampai malam doang. Mungkin kalau udah kamu dia gak kesini kali. Gitu. Oh begitu ya. Oh ya sudah. Akhirnya gue ini bang keluar tuh. Gue mau nemuin si Mas Agung. Si Mas Agung yang suka bersih-bersih rumah tuh. Iya. Gue tanya sama Pak Erik nih. Pak emang rumah Mas Agung di mana Pak? Itu deket. Udah keluar dari sini ke kiri lurus aja tuh kan udah rumah satu, warung, rumah satu, rumah kedua tuh rumah dia. Oh yaudah, saya keluar bentar Pak ya. Ya udah, mau kenapa bang? Mau ketemu Mas Agung. Mau nemuin Mas Agung bang. Oke. Penasaran gue sama si Lita ini. Mas Agung. Itu tuh gue ke warung dulu ya, gue beli rokok. Itu ada warung. Gue beli rokok. Gue sempet nanya juga sama ibu-ibu situ, Bu, rumahnya Mas Agung di mana ya, Bu ya? Ini ki Mas Agung. Ternyata Mas Agungnya lagi di situ di warung. Lagi makan di warung itu. Oh ya udah, gue sambil ngerokok. Oh ini Mas Agung ya. Mas, saya Nanda Mas. Kalau saya di kerjaan saya panggil Nanda kan bang gue ya. Anak buahnya Pak Erik, supir. Oh iya ya kemarin saya nggak sempat ketemu, saya ada acara waktu itu. Mas kecelakaan ya katanya. Iya, pulang-pulang kecelakaan. Aduh, udah Roban ya? Iya. Lah kok langsung sono katanya itu kan. Jauh amat lu Roban buat yang biasa gitu. Iya, karena saya mau ini Mas, nanya Mas, kenal namanya Lita nggak Mas? Lita? Saya nggak kenal namanya Lita. Emang Mas, kenapa namanya Lita? Ya, soalnya saya berangkat dari sini sama Lita. Saya nggak pernah lihat Lita kata gitu. Iya. Si Agungnya bingung. Nah, mungkin gue lagi ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, yang punya warung, si ibu-ibu udah tua lah bang. Tiba-tiba ngikut nimbrung nih ngobrol. Mas emang ketemu siapa? Di rumah tuh, ketemu namanya Lita bu. Lita, emang cakep ya? Iya. Suka nyanyi sendiri nggak? Iya bu. Nah, di situ dia langsung gini. Wah, itu mah udah nggak ada orangnya. Maksudnya gimana bu? Udah meninggal. Waduh. Situ kan gue kaget nih bang ya. Meninggal orang saya ketemu sama dia kok. Saya itu kecelakaan saya sama dia. Udah meninggal mas. Dia meninggal tahun 96 di rumah itu. Situ gue makin penasaran bang, ya kan. Akhirnya gue coba kulik nih. Gue tanya-tanya sama ibu ini. Terus kejadiannya emang gimana bu ya? Jadi itu dulu tuh ada kasus di rumah Pak Erik yang tempatin sekarang. Dulu rumahnya tuh tahun 96 itu tuh kayak rumah udah kosong terbengkalai, udah gak terawat. Nah ternyata ada kejadian dan sinden ini yang namanya Lita. Dulu tuh ada acara di tempat ini. Karena tempat wisata kan. Ada tempat wisata. Jadi diundang buat nyanyi sinden dari situ. Setelah dia pulang, dia tuh bertiga sama pacarnya sama temen cowoknya itu. Nggak tahu kenapa ada konflik, dia berhenti tuh di depan rumah itu. Dan masuk rumah itu. Ini menurut rekonstruksi dari polisi itu ya. Kan karena iya benar. Karena menurut ibu ini karena ada rekonstruksi.
dari Rekonstruksi. rekonstruksi dari pelaku ya. Iya. Temunya di Alas Roban, Bang. Nah, jadi ada polisi nemu mayat ini di Alas Roban. Tangkaplah pelakunya. Pelakunya itu menekan rekonstruksi di rumah itu. Gitu. Jadi saat itu emang katanya lagi ada cekcok atau apa, berhenti di rumah itu. Dan si Lita itu di kamar 2 yang gua wik-wik sama dia, Bang. Gitu. Tuh. Udah gitu di situ. Itu dengan dia di leher. Iya. Sadis banget. Iya, merah terus udah karena dia bingung dan dia dibuang ke Alas Roban tahun 96. Di situ gue langsung kaget, Bang. Gue tata terpaku dan gue bingung ya. Gue takut juga kan. Sempat beberapa kali gue ngimpin dia kan setelah gue kecelakaan. Tapi ini Bu, serius ceritanya Bu. Ini kejadian bener Bu, bener Bang. Kejadian itu di rumah Pak Erik. Ini kan Pak Erik waktu itu beli tahun berapa ya itu saya lupa. Ini langsung direnovasi bagus begitu. Oh itu ya. Boleh Bu, makasih pokoknya Bu kalau gitu Bu. Ya doain aja Mas biar dia baik-baik aja. Iya Bu ya. Akhirnya gue langsung ke tempat Pak Erik ya. Ke rumah balik. Gue ngomong lah ke Pak Erik. Bahwa Lita ini nih. Lah itu kan. Kaget dia. Dia gak tahu Bang. Dia nggak tahu, ya. Wah bener, iya tadi, waduh, terus gimana? Karena takut ya Bang ya, gue sama Pak Erik ya. Akhirnya gue cabut, gue ke hotel. Nggak nginep di sini? Enggak, gue langsung cabut, gue bilang Pak, kita ke hotel aja dah. Ya udah ke hotel aja dah. Akhirnya gue ke hotel tuh. Nah habis itu setelah dari Jogja gue balik ke Jakarta. Nggak lama sih, setelah berapa bulan tuh rumah dijual sama Pak Erik. Dijual. Mungkin tahu kejadian itu kan. Nah setelah beberapa tahun ya 2 tahun gue setelah itu gue resign dan gue coba cari-cari info Bang di internet atau apa Bang ya tahun 96 itu ada kejadian itu apa enggak sih ya kan, bener apa enggak sih apa gitu. Tapi gue cari-cari itu nggak ada, apa mungkin tenggelam ditanya bagaimana Bang. 96 iya. Jarang sih berita kan, masih koran media. Masih koran ya. Iya. Jarang kali ini nggak ada nih. Tapi emang setelah gue tahu kejadian lagi gitu dari ibu itu ya, tadinya gue sempat berapa kali dimimpin dan gue udah gak dimimpin lagi pas udah dikasih tahu. Iya, dan gue ya sempat ya doa lah buat dia kan baik-baik aja gitu. Nah sampai sekarang udah gak dimimpin lagi sih. Berarti waktu Bang Adit ini ke sana, nyampe sana sampai Bang Adit itu pulang lewat Alas Roban, itu belum sempat ngubungin Pak Erik kalau Bang Adit itu sama Lita? Enggak, belum sempat. Gak ada pikiran situ Bang, gue buat hubungin dia tuh gak ada Bang. Gak ada pikiran. Karena gue satu takut ya, karena itu hari Minggu ya. Waktunya tuh Pak Erik bersama dengan keluarganya. Oh iya bener kan? Takutnya kalau gue nelpon tiba-tiba Pak ini istri keduanya bukan, takutnya ada konflik dengan istrinya gimana. Masa lu langsung Pak ini istri kedua. Oke, maksudnya kan ya kalau ada perempuan enggak, iya ini takutnya ganggu juga kan. Bener. Ya akhirnya gue nggak nelpon sama sekali. Nanti kan tugas gue bawa mobil udah waktu itu. Emang niat gue kan hari Minggu, sebenarnya kan gue ada istirahat bentar. Dari Minggu itu malamnya itu gue cabut gitu. Dari Minggu pagi ke sore itu gue ada istirahat bentar di situ gitu. Anjir sih, ini kisah lu. Ini Bang, berarti rumah Pak Erik itu dulunya adalah rumah Lita, benar? Itu bukan rumah Lita Bang. Bukan rumah Lita? Bukan. Jadi itu Lita itu diundang di situ, ya kan, ke warga situ. Itu rumah kosong. Rumah kosong aja tadi? Iya. Jadi mungkin tuh pelaku ngeliat dulu rumah kosong, situ diberhenti situ. Masuk. Itu rumah kosong, rumah udah nggak berpenghuni. Itulah udah rusak lah ibaratnya. Cuman masih ada tembok-tembok. Pak Erik bilang tapi ya pasti nggak dikasih tahu sih dulunya apa sih. Dulunya pasti pas saat dia beli nggak dikasih tahu. Iya, pasti biar laku juga kan rumahnya. Gitu. Begitupun Pak Erik ketika jual pasti nggak kasih tahu. Iya kan? pasti. Iya. Nggak mau tahu udah sekarang dah. Siapa yang punya tuh? Pasti.
Jadi rumahnya pada saat itu ya yang Ah. terakhir Bang Adit di situ ya. Hmm. Sampingnya itu memang sawah atau Sawah. kebun ya. Sawah kebun. Bukannya langsung rumah dempet sama Bukan. tetangga, bukan. Jadi sawah kebun selang gitu rumah jauh, agak jauh. Iya, kebaca Bang. Soalnya beberapa hari yang lalu gue itu sempat ke daerah Bantul memang. Iya, Iya, seperti rumahnya itu. memang masih ada loh. Masih ada. Di tahun sekarang gitu ya. Coba Ada saya beberapa lihat rumah ya. yang kanan kirinya Di itu masih sawah. sawah. Tapi kebanyakan sih entah kanannya doang, entah kirinya Iya, gitu. seperti itu. Kayak gitu. Iya, kebayang di daerah Bantul. Cuma jalanan sih udah ini waktu itu Aspal. jalanan udah Kalau yang aspal. dulu belum ya. Kalau 2009 sih masih ada rada Masih ada lah ya. rusak-rusak. Oke. Nah, ini kita ngomongin yang tadi gua bilang yang tadi gua spill ya. Kita ngomongin soal week-weeknya nih. Week-week sama jin ternyata. Bang, waktu lo ngelakuin hal itu, Iya. keluar di dalam apa di luar? Bang? Saat itu gua aduh nih keluar di dalam kayak keluar di dalam gitu. Keluar di dalam aja. Wah, anjing. Keluar di dalam itu Bang. Wah, bangsa. Emang waktu itu gua lagi gak kuat sih. Wah, bangsa. Lagi gak kuat waktu itu. Maksud ini mungkin makanya ada atau pernah dengar gitu ya anak hasil hubungan manusia dan juga jin. Nah ini salah satu pelakunya ini, ya kan? Nggak tahu tuh anaknya ntar gimana tuh. Anaknya nggak tahu ya ada apaan. Iya. Karena kan yang ini setahu gua dari Iya. beberapa cerita di Lentera Malam atau di podcast horor lainnya, biasanya makhluk yang suka begituan ya itu kan Iya. genderuwo, Bang. Bisa jadi sih gue buatnya mau genderuwo. Tapi tenang, genderuwo itu ada yang cewek. Gue baru tahu karena kemarin ada cerita tentang seorang narasumber anaknya itu di apa ya? Dirasuki sama satu keluarga genderuwo. Berarti kan ada perempuannya, ada laki-lakinya gitu. Ya, ada berarti genderuwo, ada yang perempuan, Bang. Tenang ya, Bang. Masih ya, tapi gue nggak tahu ya. Tapi intinya kebanyakan memang sosok genderuwo yang suka begitu ya. Begitu. Bener-bener. Mungkin ya. Nah, genderuwo sosok Lita gitu ya. Iya. Sejadi. Suka denger gak? Atau pernah lihat gak manusia yang keturunan genderuwo? Nah ada, itu suka. kemungkinan anak lu Bang itu bulu-bulu semua. Bisa jadi ya. Nanti ntar kalau misal ke Bantul lu ketemu anak yang kecil ya, mungkin itu kan anak gue ya. yang bulu-bulu itu ya. Iya, kemungkinan di Alas Roban atau di rumah itu. Bisa jadi itu. Wajib. Waduh, kacau nih bener. Waduh, kacau. Oke. Tapi menurut Bang Adit kan tadi gue juga dengar ada sosok cowok nih atau pria bertopi yang mukul si Lita ini ya, sosok Lita ini. Itu siapa Bang menurut Abang nih? Atau pernah cari tahu gak? Gua sempet ketahuannya itu gua pas saat ke Gunung Lawu dulu. Hah? Ke Gunung Lawu. Itu Gunung Lawu gua nemuin itu lagi. Iya, ketemu itu. Oh, lu pernah nih? Gue pernah ke Gunung Lawu. Ada pengalamannya juga? Ada. Oke, tahan dulu Bang. Nanti aja berarti. Ini cerita tentang si makhluk bertopi ini. Topinya kayak gimana Bang? Topi biasa. Topi biasa? Warna merah. Topinya warna merah? Biasa. Dia pakai kaos, celana panjang. Oh, lu pernah ketemu tuh? Ketemu lagi gue tahun 2016. Berarti Gunung Lawu. ada kaitannya dong? Kemungkinan. Setahu-tahu gue pas Ustadz di sono. Oke, tahan dulu ya. Ketemu lagi. Nanti kita siap. Kita undang lagi lah. Nah, teman-teman coba tulis di kolom komentar. Ini pendaki nih berarti bakal ada cerita pendaki. Oke, balik lagi. Nah, tapi menurut Abang nih, sosok Lita itu ngikutin nggak dari Alas Roban? Menurut kemungkinan Abang? Sih kayaknya iya Bang. Iya, kalau yang gua dengar kan kayak dari Alas Roban. Iya, seperti gitu. Apa mungkin dia tahu tujuan gua ke situ ya? Itu. Iya, bisa jadi. Jadi pas gua saat di bis kan bolong tuh. Ya kan lehernya keluar darah.
Udah gitu gue rep di rumah bos itu kan cewek dari situ juga keluar darah juga di leher. Wah, anjir. Gitu. Gitu dia. Mungkin ya itu boy. Cerita itu. Dari alas roban ya. Dari alas roban ikutin kali. Iya, tapi padahal niat lu baik di sana ya. Niat gue baik mau ambil mobil. Cuma pas di rumah itu aja niatnya jadi nggak baik ya kan. Makanya. Ya, dengan wangi-wangi semerbak mati. Iya ya. Anjing sama jin. Oke. Tapi kalau di gunung tuh ada videonya loh bang. Di gunung tuh ada video Ini dokumentasinya. cerita yang di gunung, Lawu Iya. itu. Ada video dokumentasinya tuh ada penampakannya kelihatan. Nampaknya sih Sosok hitam. Oh hitam doang. Bukan yang Enggak, cowok bukan. bertopi itu. Bukan. Tapi kan nggak tahu ya itu kemungkinan apakah dia atau siapa ya. Iya. Wah, tahu bang. Nanti pasti gue undang lagi. Oke. Nah soal makanan nih bang. Bang Adit kan sempet makan nih. Iya. Makan. Lu kenyang nggak gitu? Atau gimana? Lu ngerasa aneh gak sih sama makanannya gitu? Saat makan biasa aja, kenyang. Gitu. Iya. Iya kenyang. Kenyang. Cuman yang aneh itu pas paginya. Makanan gue udah makan. Ya kan, semalam. Pagi gue denger dia lagi masak. Jam 7. Gue bangun kan gak lama tuh. Ada lagi. Tiba-tiba ada lagi di meja. Lu makan lagi gak sih itu? Gue makan lagi. Lu makan lagi ya? Gua makan lagi. Gue makan lagi itu bang. Lu makan lagi ya? Itu nggak ada yang aneh rasanya atau apapun. Gak ada sih. Kayak yang terjadi sama tubuh lo gitu. Gak ada sih. Nggak ada. Aman ya? Aman. Apa mungkin dari makan itu gue jadi kecelakaan kali ya? Bisa sih. Sejadi gak sih? Ya mungkin ya gue makan itu. Gue jadi kecelakaan gitu. Iya. Tapi kalau kecelakaan gue gara-gara si monyet soalnya. Tapi bisa jadi ini ya positifnya ya segerombolan monyet itu berusaha untuk mencegah lo dari yang lebih parah gitu karena lu udah bersama makhluk gaib kan gitu. Bisa jadi sih bang, nolongin gua buat ini ya. Iya ya yang siapa tuh takutnya gua ke dunia lain ya. Bisa jadi. Iya ke dunia lain ataupun ya itu kecelakaannya mungkin lebih parah lagi gitu. Walaupun yang kemarin juga parah kan. Iya. Tiba-tiba gua udah di Saranjana gitu kan. Enggak gitu bang. Enggak berlebihan itu. Iya. Dari Alas Roban ke Saranjana itu berlebihan sih. Lu berlebihan sih. Suruh tahu ya. Ke Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul masih bisa. Mas mending ya kan. Berlebihan sih, Saranjana berlebihan sih. Maaf nih ya kan. Reganya lebih enak gitu kan di pesawat kota. Udah lain-lain nih ya. Mitosnya ya. Iya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Adit terkait dengan cerita yang tadi udah diceritain. Ya mungkin ya gue terima kasih banyak ya sama supir yang udah nolong gue saat itu. Ya kalau nggak ada dia sih gue nggak tahu gimana ya. Ya takutnya kenapa-napa. Tapi gue terima kasih banyak banget buat supir saat nolongin gue saat itu ya. Emang supir-supir Alas Roban top-top lah gue ya. Iya. Pesan juga mungkin kalau suatu tempat yang baru kita kunjungin ya, mungkin permisi dulu kali ya, assalamualaikum atau gimana kali ya, mungkin ya itu kali ya. Salah gue juga mungkin gue nggak permisi dulu kali saat itu. Iya, soalnya lu mau langsung buka kunci kan. Assalamualaikum juga enggak gitu. Mungkin itu kali. Ya itu aja sih pesannya. Oke. Nggak sempet ketemu sama supir truk ya? Enggak, gue nggak sempet, sama sekali nggak sempet karena saat itu udah nggak ada di situ aja. Situ aja. Dan mungkin dia udah ingin ke rumah sakit. Mungkin dia udah juga hubungin atasan gue lewat HP atau gimana kan. Udah dia nggak ada sama sekali. Sama supir kemana. Mungkin ada kerjaan langsung berangkat. Iya. Sama Pak Erik sih baik ya. Dia Bang. Ya maksudnya lu kan tabrakan. Iya. Ya, mobilnya parah lah pasti. Mobilnya parah bang. Apalagi kalau mobil yang udah tabrakan agak susah tuh untuk dijual tuh. Ya benar. Ya alhamdulillah sih baik dia. Tapi nggak disuruh ganti loh. Gue nggak disuruh ganti sama sekali. Baik sih. Yang penting gue. Tapi katanya sih ada asuransinya sih mobil katanya itu bang. Ada asuransinya. Dan gue nggak ganti sama sekali. Oke kalau gitu. Thank you Bang Adit. Siap. Next kita coba undang lagi Bang. Siap. Pendakian Gunung Lawu. Boleh. Iya. Oke.
Video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan juga Bang Adit izin pamit. Bye.